Tanyun menjawab banyak pertanyaan dengan tenang, santai namun tegas. Tiba-tiba, Tanyun balik bertanya, "Sebelum saya menjawab 2 pertanyaan dari tuan-tuan, bisakah tuan-tuan menjawab pertanyaan saya ini?" "Ya, Duta Besar Tan, silakan bicara," kata Suchong. Tanyun berkata dengan ringan, "Aku akan bertanya, apakah tuan-tuan pernah memikirkan mengapa sektemu masih sekte kelas 1, kelas 2, atau bahkan kelas 3? Sedangkan, mengapa sekte suci Huangfu kita masih tetap menjadi sekte kuno lebih dari puluhan ribu tahun?" Kata-kata Tanyun seperti jarum perak menembus hati para pemimpin yang hadir. Dan Tai Xuanzong sedikit mengerutkan dahi dan berpikir bahwa Tanyun terlalu banyak bicara. Bahkan dia mengejek para tamu lain dan seperti memukul wajah mereka. Suchong menyipitkan matanya, menatap Tanyun dan berkata dengan nada marah, "Bukankah utusan Tan terlalu meremehkan sekte kita?" Dan Tai Xuanzong ingin menengahi situasi dan menggantikan Tanyun. Tetapi setelah dipikir-pikir, dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia telah memutuskan untuk menggunakan Tanyun, dan dia yakin Tanyun bisa mengatasinya. Tanyun berkata dengan tenang, "Aku tahu, aku mungkin menyinggungmu. Namun, hal tersebut benar, karena kamu tidak memiliki keterampilan yang kuat, dan tidak ada kekuatan besar dengan pencapaian tinggi dalam alkimia, baik peralatan, jimat, dan susunannya. Kamu juga tidak memiliki banyak sumber daya kultivasi. Para murid sekte tidak memiliki kualifikasi dan bakat, sehingga dapat meningkatkan kekuatan sekte secara keseluruhan. Di Huangfu Shengsong, kami memiliki beberapa keterampilan, dan beberapa memiliki kemampuan yang tidak terduga dalam alkimia, senjata, jimat, dan kemampuan lainnya. Oleh karena itu, sekte kami masih bertahan dan merupakan sekte kuno sampai saat ini. Tidak peduli berapa tahun Anda berjuang, Anda tidak dapat mencapai kekuatan Huangfu Shengsong kami." Tanyun bahkan membuat para pemimpin menjadi marah karena telah diremehkan, bahkan dihina secara terang-terangan. Dalam hati Xuanzong, dia mengagumi Tanyun. Ketika kemarahan para patriark memuncak, Tanyun mulai berbicara. Kalimat demi kalimat berikutnya memadamkan amarah di hati para pemimpin sekte, dan kemudian tergantikan oleh harapan, kerinduan, dan kegembiraan. "Tuan-tuan, jangan salah paham. Aku tidak meremehkan kalian, tetapi untuk memberimu harapan dan kekuatan. Apakah kamu tidak kekurangan pil? Baiklah, kami Huangfu Shengsong akan menyediakannya untukmu. Bagaimana dengan senjata yang kuat, jimat, dan yang lainnya? Shengsong juga akan memberimu hal-hal yang kamu perlukan." Mendengar hal tersebut, semua yang hadir berubah menjadi sangat bersemangat. Jika semua ini benar, kekuatan murid-murid mereka tentu akan meningkat pesat. Hanya masalah waktu sampai kekuatan keseluruhan para murid di bawah sekte meningkat berlipat ganda. Sekte tingkat 3 dapat melewati tingkat 2 sampai ke tingkat 1. Setelah mendengar semua hal yang disampaikan Tanyun dan diskusi yang telah mereka lakukan, para patriark bangkit satu demi satu dan membungkuk dalam-dalam kepada Tanyun dan Tai Xuanzong. "Kami sangat berterima kasih.
Bagi kami, ini merupakan bantuan yang kami butuhkan saat ini. Kamu tidak perlu segan. Setelah Dantai Xuanzong memberi isyarat untuk membiarkan para pemimpin sekte duduk, dia berkata, Tan Yun telah menjelaskan dengan sangat jelas. Selanjutnya, biarkan dia berbicara tentang langkah-langkah khusus untuk membantu sekte Anda berkembang. Tan Yun mengepalkan tangannya dan berkata, Saya telah mengusulkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kita semua. Terus terang, apa yang kami dapatkan hanyalah nasib baik. Dan bagi Anda adalah keuntungan besar. Jadi, apakah tuan-tuan semua setuju? Ya, apa yang dikatakan utusan Tan sangat benar. Mereka menyetujui semuanya dan saling memperlihatkan tawa. Setelah mendapatkan kesepakatan, diskusi selanjutnya dengan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk membantu sekte-sekte kecil ini mengembangkan kemampuan secara keseluruhan. Semua sekte akan diperlakukan sama. Setiap tahun, Sheng Tsung akan memberikan masing-masing sekte dengan 2.000 senjata spiritual kelas menengah, 1.000 senjata spiritual kelas atas, dan 500 senjata spiritual dan senjata sihir kelas atas. Tan Yun juga menambahkan bantuan lain yang akan diberikan. Dan semua itu tentu saja membuat para pemimpin sekte itu menjadi sangat bersemangat. Tan Yun menawarkan begitu banyak bantuan dalam negosiasi dengan mereka. Sekte-sekte kecil memiliki tambang batu roh yang kaya. Tetapi, mereka tidak mampu membuat berbagai senjata, jimat, pil, dan formasi yang mumpuni. Dantai Xuanzong sangat mendukung cara Tan Yun dalam menetapkan harga kepada mereka. Lebih dari 1 jam, para ketua-ketua sekte itu berdiskusi mengenai harga yang akan mereka sepakati, dan pada akhirnya mereka menyampaikan kepada Tan Yun bahwa mereka akan membayar 5 kali lipat dari harga pasaran. Tan Yun sangat terkejut mendengar penawaran harga tersebut. Jika demikian, sekte suci Huangfu akan menjadi sangat kaya. Tan Yun menatap Xuanzong dan melontarkan pandangan ingin tahu. Namun Dantai Xuanzong berkata, Tan Yun, semuanya aku serahkan padamu. Tan Yun sedikit kebingungan, terlihat dari ekspresi yang tergambar di wajahnya. Para ketua sekte melihatnya dan mulai berbicara satu dengan yang lain. Utusan Tan, jika menurutmu harganya terlalu rendah, kami bisa menawarkan 6 kali lipat dari harga pasar. Ya, 6 kali tidak masalah, ketua yang lain menambahkan. Benar-benar kaya. Tan Yun menghela nafas dalam hatinya dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Para ketua sekte yang melihatnya semakin berpikir bahwa mungkin Tan Yun masih belum puas dengan harga yang telah mereka ajukan. Mereka masih ingin berbicara, namun segera Tan Yun bersuara. Kata-kata yang selanjutnya akan dia sampaikan sungguh memberi citra yang baik baginya. Semua hadirin, saya telah menyampaikan bahwa tujuan dari kerjasama ini untuk sama-sama memberikan keuntungan, terlebih khusus bagi sekte Anda semua. Anda jangan salah paham. Para ketua sekalian, tidak untuk membayar sebanyak 6 kali lipat, cukup 2 kali lipat saja. Mendengar hal tersebut, para kepala sekte terlihat sangat terkejut dan bahagia. Mereka berpikir bahwa Huangfu Suci benar-benar ingin memeras mereka dengan memanfaatkan kerja sama tersebut. Lagi pula, hanya dengan beberapa penjualan saja tidak akan dapat menjadikan kaya. Dengan harga yang terlalu tinggi, lama-kelamaan akan ada komplain,
Dan hubungan kerjasama yang seperti ini tidak akan bertahan lama. Jika dijual dengan harga 2 kali lipat saja dari harga yang wajar, jelas situasi ini akan bertahan lama dan semua pihak akan diuntungkan. Ketika semua ketua sekte merasa puas, Tan Yun berkata lagi, "Tuan-tuan, Anda semua juga tahu, sekte kami memiliki satu senjata ajaib namun tidak dapat kami jual kepada Anda. Hal tersebut adalah pagoda ruang dan waktu. Kamu harus mengerti bahwa meskipun pagoda ruang dan waktu adalah produk harta karun, dibutuhkan seorang master untuk menyempurnakannya selama lebih dari 10 tahun atau bahkan puluhan tahun." Mendengar hal tersebut, mereka menatap Tan Yun dengan penuh semangat. Seorang bertanya, "Bisakah itu disewakan kepada kami?" "Ya, tentu saja. Itu dapat kami sewakan. Lagi pula, ada banyak ruang kosong yang tidak sering kami gunakan. Setiap sekte dapat menyewa pagoda ruang dan waktu untuk berkultivasi." Para ketua sekte jelas mengetahui perbedaan besar antara waktu kultivasi di dalam pagoda dan di luar pagoda. Sangat tidak diragukan lagi, menyewa pagoda ruang dan waktu akan menjadi berita baik bagi para murid yang ingin memfokuskan diri pada pelatihan. Semua ketua menjadi sangat senang dengan tawaran-tawaran yang disediakan Huang Fusuci. Di tengah-tengah diskusi yang serius, Tan Yun bergurau, "Tuan-tuan, begitu kalian merasakan manfaat dari pagoda ruang dan waktu, tuan-tuan sekalian pasti akan terus kembali dan kembali, dan kami pasti akan memeras batu roh dari sekte kalian. Hahaha, utusan Tan tidak perlu khawatir. Hal itu tidak menjadi masalah. Meski hal itu adalah pemerasan, kami akan tetap membiarkan kamu memeras." Oke guys, sampai di sini dulu ya. Thank you for watching.